Ter? Nah, Alhamdulillah sudah record. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pagi Pak. Pagi Pak. Selamat pagi Bapak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini kita akan melaksanakan mediasi. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Nidom Haq, Bapak Ibu bisa panggil saya Nidom. Selanjutnya sebelum kita mulai ya mediasi kali ini, mari kita awali mediasi ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, saya perkenalkan Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Monggo dimulai dari pihak penggugat. baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim dari sebagai penggugat, Pak. Iya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Nur Amalia Alfirandi. Bapak mediator bisa memanggil saya Ibu Alfi. Di sini saya sebagai tergugat 1. Ya, Bu Alfi. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Afatul Wafida. Bapak mediator bisa memanggil saya Ibu Eva. Di sini saya sebagai tergugat kedua dalam kasus ini, Pak. Oke, Bu Eva, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya Dandi Irawan. Di sini saya mendampingi penggugat sebagai kuasa hukumnya. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Dandi. Baik, terima kasih teman-teman, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya ini Warid Aziz sebagai kuasa hukum dari kedua klien saya, yaitu tergugat 1 dan tergugat 2. Oke, terima kasih Pak Aziz. Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya jelaskan bahwa sebelum kita memulai mediasi dalam Perma nomor 1 tahun 2006 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan di pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Jadi ini saya sebagai mediator ya. Dan seperti pada di sidang pertama, para pihak telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk mencari titik temu penyelesaian masalah dengan bantuan mediator. Dan fungsi saya di sini hanyalah sebagai pihak yang netral, Bapak Ibu, yang akan membantu memfasilitasi negosiasi atau pembicaraan antara Bapak dan Ibu. Jadi di sini kita mencari solusi yang terbaik di antara Bapak Ibu. Sebelum saya mulai proses mediasi ini, saya akan menjelaskan tahap-tahap yang akan kita lalui dan juga tata tertib dalam proses mediasi. Mohon diperhatikan ya Bapak Ibu. Pertama saya akan memberikan kesempatan pada pihak untuk menyampaikan permasalahan secara bergantian, di mana saat salah satu pihak yang saya berikan kesempatan untuk bicara, maka saya mohon agar pihak lain mendengarkan dengan baik, Bapak Ibu, dan tidak menyerang satu sama lain. Kedua, setelah itu saya akan coba untuk mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Ketiga, selanjutnya saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasinya. Kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusul kesepakatan akhir. Keenam, selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan
saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau dapat disebut kaupus. Pada saat berbicara dengan salah satu pihak, saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar. Begitu juga sebaliknya. Dan informasi yang saya dapatkan dari pihak manapun akan saya jaga rahasianya, Bapak Ibu. Jadi tenang, di sini tidak akan ada kebocoran. Ketujuh, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan saya juga akan bersifat netral, di mana saya tidak akan memihak kepada salah satu pihak. Bagaimana Bapak Ibu, apakah setuju dengan tata tertib tersebut? Setuju, Pak. Baik Pak, saya setuju. Saya setuju Baik. Pak. Kedua belah pihak setelah setuju, selanjutnya kita mulai sesi mediasi pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Rohim untuk menyampaikan keterangan? Bu Alfi dan Bu Eva setuju kah? Silakan Bapak Mediator. Tetapi nantinya saya akan mendapatkan giliran untuk menyampaikan keterangan saya kan? Apakah demikian Pak? Iya Bu. Nanti setelah mendengar keterangan dari Bapak Rohim, nanti Bu Alfi dan Bu Eva juga saya berikan kesempatan untuk menyampaikan keterangannya. Baik, Pak. Terima kasih waktunya. Jadi begini, Pak. Saya ini seorang pengusaha yang merintis usaha saya dalam bidang kosmetik. Pada awal Biar saya saya saja Pak yang menjelaskannya. baik, Oke. baik. Terima kasih. Baik Pak, di sini saya selaku kuasa hukum dari pihak penggugat atau klien saya yang bernama Abdurrahim. Nah, di sini klien saya ini adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang glow. Nah, klien saya ini merintis usahanya dimulai pada akhir tahun 2011, yaitu pada tepatnya tanggal 11 November tahun 2011. Dalam merintis karir usahanya, klien saya ini menggandeng tergugat 1 dan tergugat 2, yaitu Bu Alfi dan Bu Eva, dimulai sejak tahun 2018. Di mana tergugat 1 dan tergugat 2 itu sebagai reseller dari klien kami. Nah, setelah menjadi reseller dari klien saya, produk klien saya ini meningkat pesat. Nah, pada awal tahun 2021, para tergugat ini tidak membayarkan barang yang seharusnya dibayar pada bulan tersebut. Dari pihak klien saya ini sudah menghubungi dari pihak tergugat, namun jawaban dari pihak tergugat tidak memberikan kepastian kepada klien kami. Total keseluruhan pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh tergugat, yaitu Bu Alfi dan Bu Eva ini pada bulan Januari 2021, yaitu sebesar Rp270.600.000. Dan terima kasih Pak. Jadi Pak Dandi, ini berarti klien Bapak merasa kecewa ya atas kejadian tersebut. Ya Pak, benar Pak. Dan juga klien saya itu menginginkan agar pembayaran tersebut segera dilaksanakan Pak. Kemudian klien saya juga mengharapkan agar komunikasi antara klien saya dan juga pihak tergugat kembali terjalin seperti semula Pak. Terima kasih. Baik, penjelasan Pak Dandi sudah cukup atau ada yang perlu ditambahkan Pak? Izin menambahkan, Pak. Saya Iya. sudah menganggap Ibu Alfi dan Ibu Eva ini sebagai pelanggan utama saya, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi Pak, Bapak mengharapkan apa ini dalam penyelesaian masalah ini? Jadi gini Pak, yang kami harapkan seperti yang kami sebutkan dalam gugatan kami sebelumnya Pak, yaitu kami menggugat Ibu Alfi dan juga Ibu Eva untuk segera membayar tagihan Pak.
yaitu sebesar Rp270.600.000, Pak. Begitu, Pak. Baik Pak, terima kasih. Jadi setelah saya mendengar dari penjelasan Pak Rohim dan Pak Dandi, saya beri kesempatan kepada Bu Alfi dan Bu Eva ataupun kuasa hukumnya untuk menceritakan hal-hal yang perlu kita ketahui bersama biar adil gitu. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator terus atas keterangan dari pihak penggugat dan kuasa penggugat. Baik Pak, selama ini pihak kami menyadari adanya keterlambatan pembayaran kepada Pak Rohim. Namun, selama menjadi reseller, klien kami tidak pernah menunggak pembayaran. Dan Pak Rohim seharusnya berterima kasih kepada klien kami. Karena sejak klien kami menjadi reseller produk kosmetik dari Pak Rohim menjadi terkenal dan pendapatannya meningkat pesat. Klien kami juga sangat kecewa, kaget kenapa Pak Rohim tiba-tiba menggugat klien kami. Seperti itu, Pak Moderator. Jadi Bapak merasa usaha klien Bapak ini kurang dihargai dan penting bagi Bapak untuk menjaga nama baik klien Bapak. Kemudian Bapak menginginkan agar komunikasi yang baik dengan pihak Pak Rohim dan juga mengharapkan agar kedua belah pihak saling menjaga hubungan baik. Benar begitu ya Pak? Iya benar Pak, demikian. Baik. Bu Alfi dan Bu Eva, apakah ada tambahan lagi? Dari saya tidak ada Pak, namun yang jelas kami merasa sangat kecewa Pak dengan adanya gugatan dari Bapak Rohim ini. Benar Pak. Baik. Setelah saya mendengar dari penjelasan pihak Pak Rohim maupun Bu Alfi dan Bu Eva, sebelumnya saya melihat bahwa antara kalian ini ada beberapa kesepahaman awal, yaitu satu, Bapak dan Ibu sama-sama menginginkan agar hubungan baik dan komunikasi tetap terjalin. Kemudian kedua, Bapak dan Ibu juga menginginkan agar masalah ini cepat selesai dan jika dimungkinkan diselesaikan melalui mediasi. Benar begitu ya, Bapak dan Ibu? Benar Pak. Benar Pak. Baik. Selanjutnya seperti yang Bapak dan Ibu telah ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi sebenarnya pihak Pak Rohim menganggap Ibu Alfi dan Bu Eva ini adalah pelanggan utama Bapak, dan sebaliknya pihak Bu Alfi dan Bu Eva menganggap kerjasama dengan Pak Rohim adalah kerjasama yang penting bagi kelanjutan usaha Ibu. Jika boleh saya bertanya, bagaimana pendapat Pak Rohim mengenai kelanjutan bisnis dengan Bu Alfi dan Bu Eva di kemudian hari? Iya Pak, seperti yang saya jelaskan tadi Pak, bahwa hubungan bisnis saya dengan Ibu Alfi dan Ibu Eva ini sangat terjalin dengan cukup baik Pak. Tapi saya sangat kecewa dengan Ibu Alfi dan Ibu Eva karena adanya keterlambatan pembayaran tersebut Pak. Seperti itu Pak. Jadi Pak Rohim ini menginginkan agar masalah pembayaran ini cepat selesai ya Pak? Benar sekali Pak. Namun saya ingin bertanya Pak, bila masalah pembayaran terselesaikan nih, apakah Bapak dapat mempertimbangkan kelanjutan bisnis Bapak dengan Bu Alfi dan Bu Eva di kemudian hari? Iya Pak, saya bisa mempertimbangkan hal itu Pak. Baik, terima kasih Pak Rohim atas penjelasannya. Jadi setelah mendengar dari penjelasan Pak Rohim ini, pihak Bu Alfi dan Bu Eva bagaimana, ada tanggapan? Iya Pak, sebenarnya saya tidak merusak hubungan kerja dengan Pak Rohim. Begitupun saya Pak, demikian saya tidak ada bermaksud untuk meniat merusak hubungan pekerjaan ini Pak. Jadi ini bisa saya simpulkan ya, bahwa Bapak dan Ibu bila masalah pembayaran ini dapat diselesaikan dengan baik, kedua belah pihak antara Bapak dan Ibu
sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di masa yang akan datang. Benar begitu ya, Bapak Ibu? Benar, Pak, benar. Iya Pak, benar Pak. Benar. Bapak dan Ibu, saya melihat di sini adanya itikat baik dari Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Selanjutnya, izinkan saya menyimpulkan mengenai definisi permasalahan yang pertama, bagaimana kelanjutan hubungan bisnis antara kedua belah pihak di kemudian hari. Yang kedua, bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran. Dan yang ketiga, bagaimana menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Dari ketiga permasalahan tersebut, Bapak Ibu menginginkan mana yang akan dibahas terlebih dahulu? Bagaimana Pak Rahim? Begini Pak, yang jelas klien kami menginginkan agar dibayar secepatnya Pak. Jadi tidak perlu membahas kelanjutan bisnis dulu sebelum hutangnya diselesaikan Pak. Iya, baik, terima kasih. Bu Alfi dan Bu Eva, bagaimana menurut Ibu? Baik Pak, izin masuk. Di sini terus terang saja Pak, mengenai masalah pembayaran ini bisa berbeda jika ada tindak lanjutan dari hubungan bisnis ini Pak. Pak Rahim, bagaimana dari pihak Bapak ada pertimbangan lain? Iya, Pak. Saya setuju apabila kita membahas hubungan bisnis terlebih dahulu, Pak. Baik, Bapak Ibu, untuk membahas mengenai hubungan bisnis terlebih dahulu ya kita kali ini. Bagaimana jika agenda kedua membahas mengenai nama baik dan selanjutnya baru membahas mengenai pembayaran. Bapak Ibu setuju? Setuju Iya, Pak. saya setuju, Pak. Saya setuju Pak. Ya, baik. Bapak Ibu, kita telah sepakat terlebih dahulu untuk membahas mengenai bagaimana kelanjutan hubungan bisnis di antara kedua belah pihak di kemudian hari. Maka selanjutnya saya akan berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan permasalahan ini. Jadi pada saat mengeluarkan usulan pemecahan, jangan ragu jika usulan tersebut masih kurang matang dan salah satu pihak mengungkapkan pendapatnya, mohon agar pihak yang lain mendengarkan sampai selesai dan tidak memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Saya yakin dengan munculnya ide dan usulan yang banyak, maka kita akan dapat melakukan perbaikan-perbaikan sehingga usulan tersebut dapat sesuai dengan kondisi yang dikehendaki oleh Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kira-kira siapa yang terlebih dahulu untuk mengemukakan usulannya. Baik, Bapak Ibu, jika saya lihat pembicaraan kita sudah jauh melangkah ke arah yang positif. Selanjutnya bagaimana jika kita membahas mengenai permasalahan pertama, yaitu mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Pak Rahim dengan Bu Alfi dan Bu Eva di kemudian hari. Apakah Bapak Ibu memiliki usul untuk menyelesaikan masalah tersebut? Pak, sebetulnya saya masih ingin menjalin bisnis dengan Ibu Alfi dan Ibu Eva, tetapi tidak ingin kejadian seperti saat ini terulang kembali, sehingga saya tidak mendapatkan kepastian pembayaran dari Ibu Alfi dan Ibu Eva. Jadi jika ada kepastian pembayaran, maka saya akan melanjutkan hubungan bisnis tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi begini Bapak Rohim, kami akan membayarnya Pak. Toh juga selama ini kami selalu tepat waktu dalam pembayarannya. Dan baru kali ini saja kami terlambat melakukan pembayaran. Iya, Pak Rohim. Keterlambatan ini pun juga bukan karena kemauan kami, melainkan ada sesuatu yang tidak dapat saya jelaskan di sini. Jadi mohon mengerti keadaan kami saat ini. Gini Bapak Ibu, Bu Alfi dan Bu Eva, apakah Ibu memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Rohim jika hubungan ini dilanjutkan? Mungkin usulan dari saya bisa memberikan jaminan Pak kepada Bapak Rohim. Saya pun juga siap memberikan jaminan kepada Bapak Rohim.
Mungkin bisa diperjelas jaminannya itu berupa apa gitu loh, Mbak. Ya, mungkin gini, saya rasa apabila hubungan bisnis dapat dilanjutkan, maka kalian pikirkan bagaimana cara pembayaran terhadap Pak Rohim. Apakah dengan jaminan atau hal lainnya. Namun, saya belum bisa memastikan untuk saat ini. Yang pasti, apabila hubungan bisnis terus berlanjut, saya yakin klien kami akan dapat memenuhi pembayaran terhadap Pak Rohim. Bagaimana jikalau kita membuat perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, kemudian berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan dan juga jaminannya? Ya, kami juga setuju jika kita membahas lebih dulu mengenai hal apa saja yang bisa kita tuangkan dalam perjanjian tersebut, Pak. Saya setuju, Pak. Iya Pak, saya juga setuju Pak. Iya Bapak Ibu, terima kasih. Sebelumnya apabila boleh diperbolehkan saya untuk menyimpulkan, ini Bapak dan Ibu sama-sama menginginkan kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari ya. Namun Bapak Ibu masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara yang terbaik mengenai pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak, dan juga mengenai bentuk jaminan yang sesuai untuk hal tersebut. Bagaimana jika pembahasan terkait kelanjutan hubungan bisnis antara Bapak dan Ibu kita tunda terlebih dahulu? Dan selanjutnya bagaimana jika kita melanjutkan pembahasan untuk permasalahan nomor 2, yaitu mengenai nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Apakah Ibu Alfi dan Bu Eva mempunyai usulan terkait masalah ini? Jelasnya seperti ini, Pak. Untuk selanjutnya, seharusnya Pak Rohim tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Karena klien saya yakin kalau masalah ini masih bisa dibicarakan dengan baik-baik saja. Pasti akan membayar. Klien saya itu tidak akan pergi meninggalkan kewajibannya. Seperti itu, Pak. Kalau saya lihat pihak Bu Alfi dan Bu Elva ini beretikat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak ya. Selanjutnya, bagaimana Pak Rohim tanggapan atas tersebut? Ya, pada dasarnya klien kami juga tidak menginginkan hal ini sampai terjadi, Pak. Tetapi klien saya juga sangat emosi karena Ibu Alfi dan juga Ibu Eva tidak menanggapi tagihan yang dikirim oleh Pak Rohim. Karena hubungan baik antara Pak Rohim dan juga Ibu Alfi serta Ibu Eva, maka kami akan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, dan kami berjanji masalah ini tidak akan sampai keluar publik, Pak. Baik, dari penjelasan Bapak dan Ibu saya melihat bahwa Bapak dan Ibu sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Baik Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana jika kita beranjak ke permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran hutang. Apakah kuasa hukum tergugat ada usulan terkait hal ini? Gini, Pak. Begini, Pak Moderator, mengenai pembayaran klien saya pasti akan membayarnya, tetapi untuk saat ini klien saya memang belum bisa untuk memenuhi pembayaran tersebut dikarenakan ada beberapa problem dari perusahaan kita. Jadi saya mohon kepada Pak Rohim harap bersabar sedikit karena klien saya meminta sekitar ya 6 bulan. Apakah bisa, Pak? 6 bulan, Pak. Bisa mati usaha saya, Pak. Pokoknya saya minta untuk bayar secepatnya, Pak. Pak Rohim mohon bersabar ya. Ini kita sedang mediasi. Pak Rohim mohon jangan emosi dan tetap tenang. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saya menyadari bahwa pasti ada kekecewaan dari kedua belah pihak masing-masing. Namun pembicaraan kita selama ini sudah sangat positif Bapak Ibu dan sangat konstruktif. Jadi mohon untuk tetap
kepala dingin. Untuk itu saya rasa ini adalah saat yang paling tepat untuk pertemuan terpisah. Mungkin saya dapat melakukan pertemuan terpisah dengan tergugat terlebih dahulu. Loh, apalagi yang akan Bapak dan Ibu bicarakan yang diantara kami tidak boleh tahu, Pak? Maksud saya gini, Pak. Pertemuan terpisah adalah agar mediator dapat memahami harapan dan usulan masing-masing pihak, Pak, secara lebih mendalam. Setelah kami mengadakan pertemuan terpisah dengan tergugat, saya juga akan mengadakan pertemuan serupa dengan pihak tergugat kok, Pak. Jadi tenang saja. Wah, ini saya jadi khawatir, Pak. Bisa-bisa apa yang kami bicarakan nanti bisa bocor nih. Jangan khawatir ya, Bu. Ini apa yang kita bicarakan dalam pertemuan terpisah ini tidak akan saya sampaikan kepada pihak lainnya. Kalaupun ada hal yang perlu disampaikan kepada pihak yang satunya, maka saya akan meminta Bapak dan Ibu lah yang akan menyampaikan sendiri nanti dalam pertemuan bersama. Jadi, apakah Bapak Ibu setuju jika kita melakukan pertemuan terpisah, ataukah kaupus ini Bapak Ibu? Baik, dari saya itu tidak keberatan, Pak. Bagaimana kuasa hukum menggugat? Dari kami juga tidak keberatan, Pak. Baik, jika demikian kedua belah pihak tidak keberatan, maka saya ingin bertemu dengan Bu Alfi dan Bu Eva serta Pak Aziz dahulu ya, selaku kuasa hukum dari pihak tergugat, untuk mendengar lebih mendalam apa yang menjadi penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran. Pak Rohim dan Pak Dandi tidak keberatan kan? Tidak, Pak. Kami akan menunggu di luar, Pak. Iya, baik Pak, silakan ya. Baik, Bu Alfi, Bu Eva, sama Pak Aziz. Sebelumnya kita telah mencapai beberapa kesepakatan dengan Pak Rohim, misalnya kesepakatan mengenai adanya keinginan untuk melakukan hubungan bisnis dengan melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian adanya kesepakatan untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak ya. Kemudian jika boleh saya bertanya, menurut Bapak dan Ibu, apakah wajar jika Pak Rohim menunggu 6 bulan untuk masalah pembayaran hutang? Bapak dan Ibu, apakah alasan Pak Rohim tidak dapat menunggu lebih lama lagi? Iya, Pak. Di sini saya kurang paham, Pak. Menurut Bapak mediator bagaimana, Pak? Jadi menurut saya ini, Bu, hal ini mungkin karena Bapak Rohim belum bisa memberikan kepastian pembayaran. Maksudnya Ibu belum bisa memberikan kepastian kepada Bapak Rohim terkait masalah pembayaran. Jadi hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa Bu Alfi dan Bu Eva ini belum bisa menunaikan pembayaran hutang Ibu tersebut. Kalau menurut Ibu sendiri bagaimana, Bu? Sebenarnya begini, Pak, dia tidak perlu berpikir semacam itu, karena kami juga pasti akan membayarnya. Jika Ibu nih dalam posisinya Pak Rohim, apa yang akan Ibu rasakan jika Ibu terus melanjutkan bisnis sementara masih ada rasa tidak percaya? Jadi menurut Bu Alfi dan Bu Eva, apa yang bisa Ibu lakukan agar Pak Rohim ini yakin bahwa Ibu akan membayar hutang tersebut? Apakah Ibu memiliki usulan atau ide alternatif agar hubungan baik antara Ibu dengan Pak Rohim ini tetap terjalin, Ibu? Baik, begini, Pak. Sebelumnya saya selaku kuasa hukum dari tergugat, apa yang sebenarnya terjadi pada klien saya. Namun, apakah saya bisa yakin kalau apa yang kita bicarakan ini tidak akan keluar dari ruangan ini, Pak? Baik Pak, Bapak dan Ibu, saya pastikan
bahwa pembicaraan kita akan bersifat rahasia, Pak, dan tidak akan terdengar oleh pihak penggugat. Baiklah, jadi kendala yang dialami klien kami akhir-akhir ini itu hampir sebagian dari reseller di bawah kendali klien kami mengalami penurunan omset, Pak. Terus tidak hanya itu, sebagian besar dari mereka belum membayarkan hasil dari penjualannya kepada klien kami. Bahkan ada beberapa reseller yang menghilang dari klien kami, Pak. Nah, oleh karenanya, klien kami saat ini sebenarnya sedang mengurus masalah tersebut, sehingga nantinya bisa membayarkan hutangnya kepada Pak Rohim. Oh, begitu ya, Pak. Sebelumnya jika boleh saya untuk memberikan saran, menurut saya sebaiknya Bu Alfi dan Bu Eva ini bisa lebih terbuka lagi, Pak, dengan Pak Rohim. Karena mungkin saja setelah mendengar penjelasan dari Ibu, Pak Rohim akan mengerti bagaimana kesulitan perusahaan Ibu dalam memberikan keringanan kepada Bapak. Baik, Bapak. Kami akan memberikan dan memberitahukan keadaan yang sebenarnya. Baik, Bu. Jadi tentu dari pihak Pak Rohim pun nantinya akan mengharapkan suatu penyelesaian yang konkret. Apakah Bu Alfi dan Bu Eva sudah memikirkan cara untuk menyelesaikannya? Baik, Pak. Meskipun kondisi finansial kami sedang menurun akibat menurunnya omset dari beberapa reseller kami, namun masih ada sebagian besar reseller kami yang omsetnya masih stabil. Dan kami yakin pasti bisa melunasi pembayaran kepada Pak Rohim. Namun, saya meminta tenggang waktu beberapa bulan sehingga saya bisa melunasi hutang saya kepada Pak Rohim. Pasti nantinya Pak Rohim pun akan bertanya, Bu, mengapa beliau harus menunggu dalam beberapa bulan? Bagaimana jika nanti Pak Rohim keberatan atas usulan Ibu tersebut? Bagaimana Pak Mediator? Apakah dapat diulangi kembali? Jadi gini, Bu, nanti Pak Rohim pun akan bertanya itu terkait mengapa beliau harus menunggu dalam beberapa bulan. Bagaimana jika nantinya Pak Rohim keberatan atas usulan yang Ibu berikan? Jadi begini Pak Mediator, ya mungkin saya bisa meningkatkan tawaran saya kepada Bapak Rohim untuk menyicil hutang saya selama 6 bulan Pak. Dimulai dari bulan sekarang, saya akan mulai menyicilnya di bulan pertama sampai bulan kelima, yang mana masing-masing cicilan tersebut setiap bulannya sebesar 50 juta rupiah, dan kemudian pada bulan ke-6-nya saya akan membayar sebesar 20.600.000 rupiah. Jadi pada bulan ke-7 hutang saya kepada Bapak Rohim itu sudah lunas, Pak. Bagaimana Pak Mediator? Iya, Bu. Setelah saya dengar penjelasan Bu Alfi dan Bu Iva ini, saya bisa mengambil kesimpulannya bahwa Ibu sanggup untuk membayar hutang kepada Pak Rohim secara mencicil dimulai dari bulan pertama sampai bulan ke-6. Selanjutnya, seperti yang telah saya jelaskan di awal pertemuan, bahwa saya tidak dapat memberitahukan kepada pihak Pak Rohim mengenai apa yang kita bicarakan di dalam pertemuan ini. Jadi sebaiknya Bu Alfi dan Bu Eva dapat menyampaikan langsung dalam pertemuan selanjutnya dengan Bapak Rohim. Baiklah Bapak Mediator, kalau begitu nanti akan saya sampaikan sendiri kepada Bapak Rohim. Iya, Bu. Jadi selanjutnya saya akan mendengar dengan keterangan dari Pak Rohim ya. Ibu dan Bapak bisa menunggu di luar. Baik Pak Mediator, terima kasih. Sama-sama, Bu.
Baik, Bapak, mohon maaf ya telah menunggu lama. Pak Rohim, sebelumnya Pak Rohim dan Bu Alfi dan Bu Eva ini telah mencapai sebuah kesepakatan seperti adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis kemudian hari. Kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Hanya jika boleh saya bertanya ini Pak, kira-kira yang Bapak rasakan jika Pak Rohim di posisi Bu Alfi dan Bu Eva bagaimana ini? Wah, yang pasti saya akan malu sekali, Pak. Apalagi jikalau sampai masalah hutang saya ini didengar orang lain. Seperti itu, Pak. Ya, kalau begitu, untuk itu apakah Bapak memiliki usulan sebagai penyelesaian masalah ini, Pak? Ya, saya sebenarnya mempunyai keinginan saya sudah jelas, Pak, bahwa saya menginginkan hutang Ibu Alfi dan Ibu Eva ini segera dilunasi. Karena jika tidak segera dibayarkan, Pak, maka bisnis saya ini akan mati total. Oleh karena itu, saya menginginkan Ibu Alfi dan Ibu Eva ini segera membayarkannya, Pak. Mungkin bisa dibayar setengahnya terlebih dahulu atau bisa dengan mencicilnya, Pak. Seperti itu, Pak. Pak Rohim bisa menerima kan jika pembayaran dilakukan dengan cara dicicil ya? Bisa, Pak. Apakah Bapak memiliki usulan terkait jangka waktu dalam mencicil, Pak? Mungkin mekanisme pembayarannya seperti ini, Pak. Pembayaran pertama kali dimulai di bulan sekarang dengan jumlah pembayaran 100 juta rupiah, Pak. Lalu sisanya dibayarkan secara mencicil dengan jangka waktu 3 bulan. Seperti itu, Pak. Dan waktu 3 bulan itu, Pak, masing-masing besarannya itu 50 juta rupiah. Dan terakhir baru 20 juta 600 ribu rupiah, Pak. Seperti itu, Pak. Iya, Pak Rohim, saya paham. Jadi nanti Pak, jika dalam pertemuan bersama dengan Bu Alfi, Bapak bisa menyampaikan langsung ya kepada Bu Alfi dan Bu Eva mengenai mekanisme pembayaran hutang ini, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Kita tunggu ya pihak dari Bu Alfi dan Bu Eva ini. Iya, terima kasih ya. Bu Alfi, Bu Eva ini sudah bergabung kembali. Saya telah melakukan pertemuan terpisah dengan pihak Bu Alfi dan Bu Eva serta dengan Pak Rohim. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk masing-masing pihak mengungkapkan usulannya ini, Bapak Ibu. Bagaimana jika kita mulai dari Pak Rohim? Apakah Bu Alfi dan Bu Eva setuju ini? Iya Pak, setuju. Kami persilahkan Pak. Iya Pak, setuju. Ya, Baik, monggo terima dari kasih. pihak Pak Rohim. Ya, seperti yang saya utarakan sebelumnya, Pak, bahwa saya menginginkan kepastian mengenai hutang dari Ibu Alfi dan Ibu Eva sejumlah 270-600 ribu rupiah. Seperti itu. Iya, Pak Rohim. Ada penjelasan lain, Pak? Cukup, Pak Mediator. Baik, jika begitu selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bu Alfi dan Bu Eva untuk menanggapi usulan penyelesaian masalah ini, Pak. Monggo Bu Alfi dan Bu Eva. Baiklah Pak,
seperti yang telah saya utarakan dalam pertemuan terpisah tadi, bahwa sebagian reseller di bawah kendali kami ini sedang mengalami penurunan omset dan juga beberapa dari reseller kami telah menghilang tanpa ada kabar, dan pada saat ini kami sedang mengurus masalah tersebut, Pak, sehingga kami belum bisa membayar hutang tersebut kepada Pak Rohim. Iya, Mbak, benar. Namun sebagian lainnya dari reseller kami omsetnya masih stabil, bahkan sedang mengalami peningkatan omset. Sehingga nantinya jika bisnis kerjasama ini masih terus berjalan, kami yakin hutang kami akan cepat terlunasi. Maaf ya, Bu. Jadi Bu Alfi dan Bu Eva ini merasa yakin bahwa keadaan keuangan Ibu ini akan segera membaik kembali. Iya, Pak, saya yakin, Pak. Yang perlu saya tanyakan, bagaimana cara Bapak untuk membayar hutang Bapak kepada saya yang sangat besar jumlahnya tersebut? Karena yang saya butuhkan saat ini, Pak, ialah Ibu membayar hutang sebesar 100 juta rupiah terlebih dahulu. Seperti itu. Iya, Pak Rohim. Bu Alfi dan Bu Eva, bagaimana tanggapan terkait pernyataan dari Pak Rohim ini? Jadi begini, seperti yang kami sampaikan tadi Pak, bahwasanya keadaan finansial kami masih tidak baik-baik saja karena hal yang saya sampaikan tadi. Namun jika Pak Rohim menyetujui saya membayar hutang dari klien kami itu akan menyicilnya dalam 6 bulan. Dimulai dari bulan sekarang, saya akan mulai mencicil mulai bulan pertama sampai kelima, masing-masing cicilan sebesar 50 juta rupiah, dan kemudian pada bulan ke-6 dan sebesar 20.600.000 rupiah. Jadi pada bulan ke-7 hutang dari klien kami itu kepada Pak Rohim sudah lunas. Seperti itu, Pak. Ini saya lihat bahwa dari pihak Bu Alfi dan Bu Eva ini mempunyai usulan yang konkret ya. Pak Rohim, bagaimana tanggapan atas usulan tersebut, Pak? Baik, sebenarnya klien kami tidak keberatan dengan mekanisme cicilan, Pak. Namun klien kami keberatan jika pembayaran dilakukan selama 6 bulan, Pak. Jadi bagaimana jika cicilan pembayarannya mekanismenya seperti ini, Pak. Pembayaran pertama yaitu sebesar 100 juta rupiah, setelah itu 3 bulan setelahnya sebesar masing-masing 50 juta rupiah, dan selanjutnya di bulan terakhir sebesar 20.600.000 rupiah. Jadi hutang dari Ibu Alfi dan juga Ibu Eva ini akan lunas pada bulan ke-6. Seperti itu, Pak. Baik. Pak Rohim, apakah usulan ini bisa diterima, Pak? Iya, Pak, bisa diterima, Pak. Bagaimana Bu Alfi dan Bu Eva ini? Baik, Pak, kami menyetujui pernyataan dari kuasa hukum penggugat, dan saya akan memberi jaminan BPKB dari mobil Mercedes Benz milik saya kepada Bapak Rohim sampai hutang saya lunas. Saya pun demikian, saya akan menjaminkan sertifikat vaksin saya kepada Pak Rohim. Pak Rohim, bisa diterima? Baik, saya akan menerimanya. Baik, terima kasih Pak Rohim. Jadi gini ya Bapak Ibu, pertemuan mediasi kali ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu pertama mengenai kelanjutan hubungan bisnis dengan Pak Rohim dengan Bu Alfi. Kedua belah pihak ini telah sepakat untuk melanjutkan hubungan bisnis tersebut. Kemudian yang kedua mengenai nama baik dan reputasi kedua belah pihak juga sudah sepakat untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Ketiga mengenai pembayaran tagihan, ini disepakati untuk dibayar secara mencicil dengan mekanisme pembayaran cicilan dimulai dari bulan sekarang, yaitu bulan Desember 2021, dan besarnya cicilan ialah 100 juta rupiah pada bulan pertama. Lalu 3 bulan setelahnya sebesar 50 juta rupiah, dan terakhir 20.600.000 rupiah, dan ditambah dengan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes Benz milik
Ibu Alfi dan sertifikat vaksin milik Ibu Eva. Benar begitu ya Bapak Ibu? Benar Pak, benar. Benar Pak, saya setuju Pak. Baik, syukur jika ini telah kedua belah pihak telah sepakat. Selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang nanti di dalam kesepakatan perdamaian tersebut Bapak dan Ibu harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian, atau Bapak dan Ibu juga atau kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Gimana Bapak Ibu? Pak Mediator, sebelumnya saya ingin bertanya Pak, apakah perbedaan dari kedua klausul tersebut Pak? Terima kasih Pak. Iya, saya jelaskan sedikit ya Pak Rohim. Jadi di dalam klausul tersebut apabila gugatan itu dicabut maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak Pak. Di mana apabila salah satu pihak ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali Pak. Karena tidak dapat dieksekusi langsung. Begitu Pak. Sedangkan untuk klausul yang menyatakan kesepakatan perdamaian dikukuhkan dalam putusan majelis hakim untuk menjadi akta perdamaian Pak, itu mempunyai kekuatan hukum eksekutorial Pak. Sehingga apabila salah satu pihak prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung melalui ketua pengadilan negeri setempat tanpa mengajukan gugatan. Begitu Pak Rohim. Bisa dipahami Pak? Baik Pak. Jikalau begitu, dikarenakan dalam kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Alfi dan Ibu Eva, maka menurut saya kesepakatan ini harus dilakukan di dalam ke dalam putusan majelis hakim. Seperti itu Pak. Baik, Bu Alfi dan Bu Eva, apakah setuju ini dengan usulannya Pak Rohim? Iya Pak, saya sangat setuju apabila perdamaian ini akan dikukuhkan kepada putusan majelis hakim. Iya Pak, saya juga setuju. Baik, terima kasih ya Bu Alfi dan Bu Eva. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesepakatan perdamaian yang ini telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim, dan untuk sidang pembacaan putusan berhubungan dengan panitera pengganti. Terima kasih. Baik Pak Mediator, terima kasih banyak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Media. Ya, semoga Terima kasih, kita semua Pak. adem ayem ya. Amin, amin. Ya cukup itu Pak, karena mediasi ini sudah selesai, mari kita akhiri dengan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan jika ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa itu? Pakai Baik.